Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang penilaian kelayakan usaha. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Sofifa, biasa dipanggil Lisa. Saya dari Offering M, asal Sekolah Man 4 Jombang, asal daerah Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Yuni Rahayu dari SMA N1 Tanjung Anom. Saya berasal dari Kabupaten Nganjuk. Saya dari Offering M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanifa Anwar dari jurusan S1 Fisika, Prodi Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Yuni Rahayu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penilaian kelayakan usaha. Pengertian kelayakan usaha, suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, dan bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik atau operasional, manajemen, ekonomi dan sosial, serta dampak lingkungan. Tujuan studi kelayakan bisnis: 1. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Menghindari risiko kerugian. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemilik usaha. 2. Lembaga keuangan. 3. Pemerintah. 4. Masyarakat luas. 5. Manajemen. Aspek-aspek dalam penilaian: 1. Aspek hukum. 2. Aspek pasar dan pemasaran. 3. Aspek keuangan. 4. Aspek teknis atau operasi. 5. Aspek manajemen atau organisasi. 6. Aspek ekonomi sosial. 7. Aspek dampak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanifa Anwar dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kelayakan usaha. Yang pertama, ada aspek hukum. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal yang perlu dijabarkan: yang pertama, ada tidaknya pasar. Yang kedua, jika ada, seberapa besar pasar yang ada. Yang ketiga, bagaimana peta kondisi pesaing terutama untuk produk jenis sekarang.
Yang keempat, bagaimana perilaku konsumen. Yang kelima, strategi apa yang harus dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Dalam aspek teknis atau operasi yang akan digambarkan secara lengkap adalah yang pertama ada lokasi usaha, yang kedua penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan serta layout ruangan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Kriteria utama meliputi not present value, yang kedua internal rate of run, yang ketiga not benefit cost ratio, yang keempat profitability index. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Alisa Oviva, perwakilan dari kelompok 8. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu kriteria penilaian kelayakan usaha. Nah teman-teman, untuk menilai apakah suatu usaha yang direncanakan itu layak atau tidak layak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui analisis manfaat finansial. Ada beberapa kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan usaha melalui analisis finansial. Dari berbagai kriteria, ada 4 yang sering digunakan. Yang pertama, net present value. Yang kedua, internal rate of return. Yang ketiga, net benefit cost ratio. Yang keempat, profitability index. Baik, yang pertama yaitu net present value atau NPV. Seperti yang kalian lihat pada layar, pengertian dari NPV sendiri. NPV dalam artian singkat yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonkan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Untuk menghitung NPV dari suatu usaha diperlukan data tentang jumlah investasi yang dikeluarkan. Yang kedua, arus kas bersih per tahun sesuai dengan umur ekonomi dari alat-alat produksi yang digunakan untuk menjalankan usaha yang bersangkutan. Nah, untuk rumus NPV sendiri dapat kalian lihat pada layar juga sebagai berikut. Inti dari NPV, jika NPV yang kita hitung itu lebih dari 0, maka usaha yang kita rencanakan itu bisa dikatakan layak. Sebaliknya, jika NPV kurang dari 0, maka usaha yang kita rencanakan itu tidak layak. Yang kedua yaitu internal rate of return atau disingkat dengan IRR. IRR merupakan sebuah hasil yang sudah diperoleh dari sebuah proposal bisnis, yakni discount rate, yang kemudian menjadi sebuah present value yang berasal dari aliran kas yang masuk atau cash inflow yang merupakan investasi awal. IRR juga bisa dijadikan sebagai indikator dari tingkat efisiensi dari suatu investasi. Nah, fungsi dari IRR yaitu untuk menghitung tingkat bunga yang dihasilkan dari suatu aliran kas masuk yang diharapkan akan diterima karena terjadi pengeluaran modal. Untuk rumus IRR yaitu I1 atau tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, kemudian ditambah dengan NPV 1 atau net present value yang bernilai positif, kemudian dibagi dengan NPV 1 yang dikurang dengan NPV 2 atau net present value yang bernilai negatif, kemudian dikalikan dengan I2 atau tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif, kemudian dikurangi I1. Selanjutnya yaitu net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio yaitu perbandingan antara present value dari arus kas bersih dengan present value investasi yang dikeluarkan. Nah, net benefit cost ratio itu juga bisa disebut dengan profitability index. Untuk rumus net benefit cost ratio yaitu jumlah pendapatan dibanding dengan total biaya produksi.
Kemudian, jika benefit cost ratio-nya lebih dari 1, maka suatu usaha itu layak untuk dilanjutkan. Sedangkan jika benefit cost ratio-nya kurang dari 1, maka suatu usaha tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Kriteria dalam penilaian kelayakan usaha yang terakhir yaitu Profitability Index atau disingkat dengan PI. Profitability Index merupakan metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. PI dihitung dengan mencari PV perkiraan arus kas yang akan diterima dari investasi, setelah itu baru dibandingkan dengan jumlah nilai proyek tersebut. Persamaan dari PI yaitu sigma present value of future cash flow dibanding dengan ICO. ICO sendiri singkatan dari Initial Coin Offering, yaitu konsep penggalangan dana dalam mata uang kripto. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mungkin ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.